Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Di video sebelumnya kita kan sudah belajar tentang inheritance ya. Nah, sekarang kita langsung ini belajar ke yang namanya overriding. Ini masih ada sangkut pautnya dengan inheritance. Jadi overriding itu adalah sebuah istilah yang digunakan apabila programmer membuat metode di kelas child yang memiliki nama sama dengan kelas parent-nya. Nah, kemudian mengambil alih atau menimba metode parent-nya dan digunakan untuk melakukan fungsionalitas yang sama, tapi dalam keadaan yang berbeda. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya, nah kita akan langsung coba di project yang teman-teman buat ya, yang kita buat bareng-bareng. Ya, kita langsung aja nih. Saya jelaskan di sambil ngoding. Jadi gini, di sini kita udah bikin metode cetak barang. Nah, tapi di sini kita manggil lagi nih cetak barang, ya kan? Nah, terus gimana kalau misalkan namanya sama nih? Ya, misalnya ini nih cetak barang. Nah, maka cetak barang ini eh, akan menuju ke cetak barang ini, bukan ke yang sini, walaupun pakai this ya. Nah, lalu gimana caranya biar metode ini bisa membedakan cetak barang yang ada di metode parent sama cetak barang yang ada di metode child gitu. Ya, ini juga sama nih, cetak barang. Nah, maaf, cetak barang. Nah, cara bedanya, teman-teman, oh sebentar, di cetak barang ini yang di sini kita tambahi stok. Stok sama dengan $this arah panah stok ya. Yang ini kita hapus. Misalnya barang satu. Nah, kita pakai keyword. Ini kita tutup string dulu di sini nih. Kita tutup string, kita pakai titik. Nah, kemudian keywordnya adalah parent. Nah, parent cetak barang. Karena metode, jangan lupa tutup kurung. Yang di bawah juga sama. Misalnya barang 2, kita tutup string. Nah, kalau nggak tutup string, karena bukan variabel, maka tidak terdeteksi gitu. Makanya kita tutup stringnya. Titik, titik, tanda petik 2, parentnya cetak barang. Kita save. Sebentar, jangan lupa tutup buka tutup kurung karena ini metode. Ini salah R, nah parent. Dan di bawah kita cukup cetak barang. Nah, enak. Jadi lebih rapi gitu ya. Cetak barang, ini untuk nyetak barang misalnya yang kelas barang, yang bawah buat nyetak barang untuk kelas barang padat. Yang di bawah buat nyetak kelas barang cair. Coba kita run. Nah, sama kan? Oh, ini ada typo. Di sini kita hapus. Nah, sama. Jadi cukup seperti itu. Kita cukup pakai keyword parent. Itulah overriding. Nah, sekarang lihat lagi nih. Ini ada yang kurang efektif, yaitu di bagian ini nih, bagian bawah. Di dua terakhir. Ya, ini untuk jumlah padat, berat padat ya. Yang ini untuk yang cair. Nah, sekarang gimana nih biar lebih efektif, yaitu nolnya hilang. Nih. Ya, biar cukup kayak gini aja, langsung tampil nih. Gitu. Nah, caranya seperti ini nih. Di video sebelumnya saya udah jelasin tentang construct ya. Jadi kalau misalkan di padat ini ada construct,
ada metode konstrak, maka yang dijalankan terlebih dahulu yaitu yang ada di padat. Nah, kita contohkan dulu yang padat nih. Nah, yang pertama, properti khas untuk padat itu adalah berat, ya kan? Berat gram tadi. Nah, maka berat gram di sini kita hapus. Ini kita hapus, ini kita hapus, dan ini kita hapus, ya. Nah, untuk itu propertinya kita pindah di sini. Berat gram. Oh, maaf, kita kurang visibility. Public berat gram. Nah, lalu kemudian kita buat metode construct public function construct. Nah, lalu isinya apa nih? Nah, isinya itu kurang lebih sama seperti ini nih. Kita kopiin aja nih, kopiin ya sampai sini. Kita kopikan. Nah, cuman karena padat itu pakai gram, maka kita ganti di sini berat gram. Nah, isinya gimana nih? Isinya bisa seperti ini, ya. Tapi itu kurang efektif karena kita lebih karena kita akan ngulang-ngulang coding yang sama nanti. Nah, caranya kita pakai overriding tadi parent parent. Nah, kita ngambil metode construct gitu aja. Nah, lalu apa isinya? Isinya itu cukup ini aja nih. Cukup sampai sini ya, sampai stop. Kemudian yang bawahnya this berat gram. Nah, nah berat gram ini kita isi dengan dolar berat gram. Nah, udah itu aja. Itu lebih efektif. Jadi teman-teman nggak usah nambahin tadi 0 di sini. 0 gitu. Nah, maka yang 90 ini akan dikirim ke sini nih. Gitu. Nah, lalu gimana dengan nama barang ini? Nah, nama barang ini karena di sini nggak ada nama barang, nggak ada properti nama barang, maka akan nyari di konstruk barang. Maaf, di kelas barang ini. Gitu. Coba kita run dulu ya. Tampil nggak nih? Oh, masih ada yang salah. Harusnya pas kita manggil parentnya itu jangan ditimpa nih. Ya, defaultnya ini nih. Nah, ini kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Nah, kalau gini kan nggak ketimpa ya. Coba kita run. Nah, tampil Indomie, harga stok berat. Nah, kita terapkan juga di cair nih, ya. Public dolar berat mililiter. Nah, kita buat metode konstraknya. Kita copy aja deh. Nah, yang beda adalah di bagian berat gram. Ganti berat mililiter. Nah, itu lebih efektif. Nah, yang di atas kita hapus berat mililiter. Nah, jadi di kelas ini hanya berisi sifat atau definisi yang ada di barang pada umumnya gitu. Ini sebelum dihapus. Nah, sedangkan ini di anaknya itu lebih ke khusus gitu ya. Coba kita run juga. Nah, udah aman. Jadi kan lebih efektif nih. Nggak usah tulis 0 di sini. Gitu. Nah, jadi mungkin itu ya untuk mengenai overriding. Semoga teman-teman bisa memahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan aja. Saya minta maaf jika penjelasannya kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.